kita berpikir bahwa di sebuah nagari yang adatnya begitu kuat, yang nilai dan tradisinya dijaga turun-temurun, justru bisa muncul persoalan dalam cara pemerintahannya seiring berjalannya waktu. Seringkali kita membayangkan nagari sebagai ruang yang harmonis, tempat adat dan pemerintahan berjalan seiring. Namun, di balik itu semua, ada dinamika yang tidak selalu terlihat di permukaan. Halo, perkenalkan nama saya Fira Asri dengan 22042338. Di video ini, saya tidak akan mempresentasikan tugas saya. Saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan sebuah cerita tentang bagaimana pemerintahan nagari bekerja, bagaimana adat tetap hidup, dan bagaimana keduanya kadang saling menguatkan tetapi juga kadang saling bertabrakan. Di Sumatera Barat, nagari bukan sekedar satuan pemerintahan terendah. Nagari adalah ruang sosial tempat masyarakat hidup, bermusyawarah, dan menyelesaikan persoalan bersama. Dalam kehidupan nagari, adat memiliki posisi sangat penting. Nilai adat tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, negara hadir melalui pemerintah nagari yang bertugas menjalankan fungsi administratif, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara ideal, kedua unsur ini seharusnya berjalan beriringan. Namun, dalam praktiknya, batasan antara kewenangan adat dan kewenangan pemerintahan tidak selalu terlihat jelas. Dalam tugas akhir saya mengangkat persoalan nyata yang terjadi di Nagari Tigojangko, Kecamatan Lintaubuo, Kabupaten Tanah Datar. Persoalan yang saya temukan bukanlah konflik besar yang terjadi secara terbuka, melainkan konflik kewenangan yang berjalan secara perlahan dan berulang. Ada situasi di mana kerapatan adat nagari atau yang disingkat KAN ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Namun, ada pula kondisi di mana pemerintah nagari masuk ke dalam wilayah yang seharusnya menjadi ranah adat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat sering berada di posisi yang membingungkan. Mereka harus memilih apakah mengikuti keputusan pemerintah atau mengikuti arahan lembaga adat yang secara sosial lebih dihormati. Dan mengapa tumpang tindih kewenangan ini bisa terjadi? Yang pertama, karena regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan penjelasan teknis tentang batas kewenangan kedua lembaga. Yang kedua, karena kapasitas aparatur yang belum merata. Pemahaman terhadap peran kelembagaan seringkali berbeda-beda antara satu aktor dengan aktor lainnya. Yang ketiga, karena kuatnya legitimasi adat dalam kehidupan masyarakat nagari. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak hanya melihat kewenangan secara hukum, tetapi juga berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan. Hal inilah yang membuat lembaga adat tetap memiliki pengaruh besar, bahkan dalam urusan pemerintah formal. Namun, tumpang tindih kewenangan bukan berarti sistem nagari gagal. Justru ini menunjukkan bahwa nagari adalah ruang hidup yang dinamis. Yang dibutuhkan bukanlah penghapusan peran adat atau dominasi pemerintahan formal, melainkan penataan hubungan yang lebih jelas dan saling menghormati. Pemerintah nagari perlu menjalankan kewenangannya secara profesional dan akuntabel. Sementara itu, kerapatan adat nagari perlu fokus pada peran adat dan sosialnya, tanpa kehilangan relevansi dalam kehidupan masyarakat. Koordinasi, komunikasi, dan kesepahaman bersama menjadi kunci utama agar kedua lembaga ini dapat berjalan seimbang. Melalui kajian ini, saya belajar bahwa penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak bisa dilepaskan dari nilai, budaya, dan sejarah masyarakatnya. Tumpang tindih kewenangan bukan sekedar persoalan administratif, tetapi cerminan dari upaya masyarakat menjaga keseimbangan antara adat dan sistem pemerintahan modern. Harapannya, cerita ini dapat menjadi bahan refleksi bagi penyelenggaraan pemerintah nagari ke depan, agar adat dan pemerintahan tidak saling meniadakan, melainkan saling menguatkan. Sekian
Sekian penjelasan cerita dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.